Sebentar ya Mas Roy. Ini teman-teman. Ada Pak Didit. Yuk. Ya, kita semuanya ikut, semua lawyer ikut, harus ikut. Kita kerja sama kita. Iya. Kencang banget ini. Ya Pak Yaya, Pak Yasena. Ada hadir. Ya, hadir. Saya bisa terbang nih. Pak Yaya, Meci, semuanya. Ayah. Ya. Oke, kalau sudah siap bicarakan ya. Ayo, udah ya rekan-rekan media ya? Ya, sudah ya? Sudah Pak, silakan. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah menunggu dengan setia dan kita sudah melampaui sidang ketiga ya? Kedua hari ketiga. Sidang kedua hari ke Sidang ketiga. Ya, sidang ketiga perkara bukan kedua lah, perkara pra-peradilan. Kedua. Oke. Dan kita tahu tadi sudah menghadirkan 4 saksi dari pemohon dan 1 ahli. Intinya adalah kami ingin menegaskan yang kami uji ini adalah bukan benar atau tidaknya Mas Roy melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1. Karena benar dan tidak itu adalah materi pokok perkara. Yang kami masalahkan ini adalah apakah penetapan Mas Roy sebagai tersangka itu memenuhi bukti permulaan minimal 2 alat bukti. Dan itu haruslah bukti yang berkualitas meliputi saksi, ahli, surat atau kombinasi di antara ketiga ini. Nah, inilah yang kemudian sepanjang hari kami mengkonfirmasi kepada saksi-saksi kami. Apakah Anda melihat pemohon dalam hal ini Mas Roy melakukan pencurian, melakukan peretasan, nyolong harddisk, kemudian merusak dokumen Pak Jokowi atau dokumen Dian Sandi dan lain sebagainya, yang semuanya dikatakan tidak. Dari fakta persidangan kita bisa melihat bahwa bahwa dokumen itu pastilah bukan dokumennya Pak Jokowi, itu dijelaskan. Dokumen itu dokumen yang tidak rusak, masih bisa diakses. Mas Roy tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak ada saksi yang membenarkan dia melakukan kegiatan-kegiatan hacking, kegiatan yang mencuri dokumen elektronik. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Nah, karena itulah menurut saya ini penting sekali, mudah-mudahan hakim memahami ini dengan baik. Karena terlihat termohon dan turut termohon berusaha menyesatkan hakim, yaitu bahwa ini sudah masuk pokok perkara. Sekali lagi, kami tidak bicara tentang pokok perkara. Nah, untuk memberikan kehormatan ya kepada ahli kami, silakan Mas Didit untuk bicara, tentu menyampaikan kembali restate apa yang tadi sudah disampaikan. Iya baik. Jadi terima kasih ya semua rekan-rekan. Jadi begini, ini bolak-balik ya yang dimasalahkan oleh pihak Polda selaku termohon. Pertama hukum acara ya. Hukum acara udah jelas, hukum acara harus digunakan pada saatnya sekarang ini, yaitu hukum acara yang sudah berlaku, yaitu rezim 2025, KUHP baru. Nah, kalau yang namanya bolak-balik dibilang itu KUHP lama, itu hanya batu uji, karena apa tidak fair. Kita kalau mau menguji tindakannya si Polda dengan KUHP baru, ya dia akan keberatan ya. Jadi memang harus diuji dengan batu uji KUHP lama. Nah, itu ada Mahkamah Konstitusi nomor 21 putusannya. Nah, disitulah ada 2 bukti permulaan. Saya harus jelaskan itu bukan pembuktian Mas Roy ini salah atau benar. Jadi pembuktian dia punya nggak bukti, ya 2 bukti permulaan. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuman mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh, tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Jadi nggak bisa. Nah, kalau dibilang cuman formalitas, cuman 2 bukti permulaan, ya nggak bisa begitulah. Itulah namanya pelanggaran azas legalitas, yaitu apa? Ada orang salah dituntut, disangka oleh pasal yang salah, didakwa, kemudian dihukum, ya setelah dituntut. Nah, akhirnya dibebaskan karena apa? Salah orang, salah pasal dan sebagainya. Dia tidak melakukan pembunuhan, itu kan sama aja gitu. Jadi itulah yang kita jaga. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran azas legalitas. Orang tidak melakukan perbuatan tersebut, dia didakwa dan dihukum menjadi
melanggar pasal tersebut, ya. Kita jadi azas legalitas bukan berarti oke, aturannya belum ada, tapi orang tersebut tidak melakukan tetapi dia dituduh dengan pasal tersebut, ya. Demikian itu. Jadi itu yang kita harus jaga, ya. Terima kasih. Pak, mau nanya penegasan Pak, bagaimana hari ini kan dihadirkan 3 orang saksi dan 4 orang ya sama 1 ahli kan? Iya. Artinya apakah penegasan, apakah ini sudah cukup untuk memenuhi atas dasar semua yang kemarin sudah disampaikan pihak dari Roy Suryo terhadap dengan Ya kan kesempatannya cuma hari ini. Kesempatannya kan cuma hari ini. Besok udah kesempatan termohon, ya. Dan menurut kami sudah cukup, ya. Yang jelas bahwa hakim pasti paham. Nah, mudah-mudahan hakim memiliki hati nurani, keberanian untuk kemudian mengabulkan permohonan ini. Karena sudah jelas dari sisi rasionalitas saja, ya. Tiba-tiba kasus fitnah pencemaran nama baik lompat pada Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Nah, yang kami tengarai tanpa fakta dan peristiwa di laporan polisinya dan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Nah, itu yang kita persoalkan. Bagaimana orang disangka dan kemudian didakwa tanpa bukti permulaan yang cukup? Karena itu adalah kezaliman. Karena ketika orang menjadi terdakwa, jelas saja dia sudah mengalami sebuah proses yang tidak mengenakan karena dijadikan terlapor, tersangka, kemudian terdakwa, habis waktunya. Padahal perbuatan itu sama sekali tidak dilakukan, sama sekali tidak ada buktinya, sama sekali tidak ada saksinya, dan tidak ada keterangan ahli yang memperkuatnya. Kita belum bicara benar dan salahnya, tapi baru bicara tentang prasyarat. Jadi pre-requirement-nya itu sudah tidak memenuhi syarat. Itu ya. Tapi kawan-kawan sekalian, saya ingin memberikan kesempatan kepada Michael Sinaga. Ini saksi kita. Michael ini YouTube-nya itu salah dijadikan satu barang bukti. Dijadikan barang bukti untuk Mas Roy yang katanya ngaprak-ngaprak dokumen dengan error level analysis. Tapi tadi dia sudah menerangkan bahwa apakah ada terbukti terkait dengan pasal 32 ayat 1 ketika ditanya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Silakan Michael disampaikan kembali. Oke. Ya, mungkin dari saya begini, Bang. Ya. Oh ya. Ketutup semua jadinya. Tapi nggak apa-apa. Iya, gede banget. Iya. Jadi sekarang kan dipersoalkan lagi, di mana waktu itu saya dilaporkan oleh Pak Jokowi bersama Pak Roy Suryo. Kami dilaporkan dengan barang bukti video yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya, sudah ditayangkan. Nah, yang saya bingung, kenapa di sini ada pasal yang menyatakan mengubah, menyembunyikan dan lain-lain, merusak dan ya pasal 32 itu. Karena yang kami lakukan di situ adalah mendiskusikan. Barang itu ditemukan di Twitternya Dian Sandi dan Twitter itu bisa diakses oleh siapa saja. Jadi itu bukan mengambil dari komputernya Dian Sandi, bukan mengambil dari komputernya Jokowi gitu loh. Dan soal ijazah yang analog, ijazah yang fisik, kami semua tidak ada yang pernah melihat. Ya, yang pernah melihat itu hanya waktu digelar perkara khusus ya Pak ya, hanya digelar perkara khusus. Jadi saat saya diperiksa di BAP, dan saya yakin 100 orang saksi yang di BAP itu semuanya tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Jadi sebenarnya ini perkara yang sangat-sangat aneh. Kenapa tiba-tiba ijazah asli Jokowi yang katanya analog itu yang disimpan di Polda Metro Jaya kok jadi barang digital? Nah, kalau sekarang saya memfoto Anda, apakah muka Anda itu jadi dokumen digital? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Jadi tolonglah diskusi-diskusi akademik, diskusi-diskusi ilmiah seperti yang saya lakukan dengan Pak Roy Suryo, jangan dikriminalisasi. Yes. Ya, tolong jangan dikriminalisasi lagi. Ini cukup, ini yang terakhir. Terima kasih. Oke. luar biasa. Tinggi besar. Jelaskan kapasitas dari Krisna Mukti sebagai saksi bagaimana? Oh, dia saksi yang memang diperiksa, dipanggil kan? Jadi dari 4 saksi, ya, dari 4 saksi yang kita ajukan itu adalah saksi yang memang dipanggil oleh Polda Metro untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Jadi kita mengajukan saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik untuk menerangkan apakah mereka pernah ditanya soal terkait pasal 32 ayat 1. Dan semuanya mengatakan tidak. Baik dia ditanyakan apakah melihat Mas Roy atau ditanyakan Mas Roy pernah menghack, enggak. Apakah dokumen itu masih bisa diakses atau enggak, masih bisa, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuktikan bahwa
pasal 32 itu tidak memiliki sandaran saksi dan ahli yang memadai. Gitu ya. Kita belum bicara benar dan tidaknya. Karena saksi dan ahlinya itu kita yakin nggak ada orang yang menjelaskan bahwa Mas Roy melakukan perbuatan yang patut dikenakan dengan pasal 32 ayat 1 itu. Yang hubungannya antara Krisnamukti dan Roy Suryo sendiri apa gitu Mas? Mungkin Enggak. pernah kerja bareng kah atau bagaimana? Wah, itu nanti Mas Roy saja ya, nanti ya yang lain. Nah, saya ingin memberikan Boleh Mas Roy langsung aja dijawab aja Mas Roy, karena ini kita langsung bertanya Mas Roy, boleh langsung ada hubungan atau kaitan apa dengan Krisnamurti sehingga Krisnamurti Oke, bentar, bisa sebelum anu Mas Gafur dulu, Mas Gafur. Jadi Tenang, gini, tenang. para awak media, para rekan-rekan media, yang diuji di sini adalah minimal 2 alat bukti yang sah. Dan tadi dijelaskan oleh ahli bahwa 2 alat bukti minimal sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi 21/2014 itu harus dinilai dari kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita bicara kuantitas, sudah 148 saksi diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kurang banyak apa? Dan satu-satunya perkara pidana di Republik Indonesia yang saksinya sampai 148 saksi. Sependek pengetahuan dan sependek pengalaman saya sebagai advokat, hanya ijazah Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kalau kita mau bicara kualitas alat bukti, kemarin termohon menyampaikan bahwa mereka punya minimal 3 alat bukti, yaitu ada saksi, ahli, dan surat. Tetapi tadi yang dijelaskan oleh ahli itu atau alat bukti ahli tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Contoh, ada ahli pidana yang menerangkan tentang pembunuhan, tetapi saksi tidak pernah melihat peristiwa pembunuhan. Nggak jalan. Jadi ahli itu tidak bisa berdiri sendiri. Ahli harus bersesuaian dengan keterangan saksi. Oleh karena itu, berdasarkan pembuktian hari ini, maka sudah jelas dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh kami tadi dan saksi-saksi, contoh salah satunya adalah Michael Sinaga yang podcastnya dijadikan sebagai barang bukti dan kemudian menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Mas Roy, justru tidak pernah ditanyakan soal merusak, mengubah, mentransmisikan, membuat tidak dapat diakses. Dan tadi satu lagi hal yang luar biasa adalah dokumen elektronik yang diunggah Dian Sandi itu sampai hari ini tidak mengalami perubahan apapun, masih bisa diakses dan tadi langsung diperlihatkan di hadapan hakim tunggal pra peradilan. Sehingga dengan demikian kualitas bukti yang tadi kami hadirkan itu sebetulnya sudah mematahkan 2 alat bukti permulaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan tadi untuk agenda besok, sebagaimana tadi ditanyakan oleh hakim pra peradilan, besok itu penyidik hanya menghadirkan ahli. Berarti mereka juga tidak punya saksi yang bisa menerangkan bahwa peristiwa Mas Roy itu mencuri, mengubah, mentransmisikan, memanipulasi dokumen elektronik. Seperti yang tadi digambarkan oleh seorang ahli pidana. Orang melihat peristiwa perkelahian, kok dipaksa untuk bersaksi dalam peristiwa pembunuhan, padahal dia sendiri tidak pernah melihat peristiwa pembunuhan itu. Itulah yang menurut kami, inilah yang kami uji dalam pra peradilan. Barangkali itu Mas Roy dari saya. penegasan langsung Mas Ya, Roy, oke. kenapa kemudian Krisnamurti Ya, gini. dijadikan saksi dan apakah ada hubungannya dengan Mas Roy sehingga dijadikan saksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di tengah ya. Pertama-tama saya aturkan terima kasih atas kehadiran 4 saksi dan 1 ahli. Saksi pertama adalah tadi Nurdiansah Susilo ya, seorang YouTuber dan videonya juga dijadikan alat bukti yaitu Michael Sinaga yang pertama. Ya, yang pertama Michael Sinaga ya, kemudian 2 Nurdiansah. Kedua orang ini adalah yang terkait langsung dan kedua-duanya videonya dipakai sebagai alat bukti, barang bukti dan ada di dakwaan. Ya, peristiwa tanggal 16 Maret 2025 dan juga Michael tadi awal April. Ya, 2 orang lagi, Pak Erwin dan Pak Krisnamurti adalah kenapa hadir? Karena kedua orang itu juga mengenal saya dalam situasi yang berbeda. Jadi kita tuh kaya, pengkayaan kualitas saksi kita. Jadi ada yang terlibat langsung dalam video, ada yang mengenal saya sejak lama, semenjak jadi anggota DPR waktu itu. Ya artinya orang itu kenal lama saya. Apakah dia tahu saya? Apakah dia kemudian dipanggil gitu dan kemudian dia hadir? Pak Erwin ya kenal saya karena juga Pak Erwin juga pernah mengalami kasus yang sama. Dan juga artinya apa? Ini menunjukkan kalau tadi teman-teman pengen tanya lagi, kenapa ada Krisnamurti? Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Mas koreksi kalau Ya. saya salah. Jadi kalau kasusnya kalau saya nggak salah setelah Mas Roy sudah tidak jadi anggota dewan kan? Loh iya, nggak apa-apa kan Tiba-tiba Krisnamukti hadir loh, sebagai- karena beliau itu dipanggil dapat surat dari Polda Metro Jaya.
Ya, tanyakan ke Nah, makanya tanyakan ke Polda Metro Jaya, kenapa Pak Erwin juga kemudian dipanggil. Jadi kami itu hanya ingin fair. Kami fair. Saksi-saksi yang pernah dipanggil oleh Polda Metro Jaya kita undang kehadirannya di sini, ya. Itu clear ya. Dan dua yang jelas, kalau mungkin teman-teman akan wah iyalah jelas Mas Nurdiansah, Mas Ian, Michael Sinaga itu kan dekat dengan iya, ini ada dua saksi yang saya ketemu Pak Erwin itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu udah nggak pernah ketemu lagi dengan Pak Krisnamurti. Ya, udah lama juga nggak ketemu. Tiba-tiba dia itu jadi saksi. Dan ketika beliau bersaksi di Polda Metro Jaya pun saya nggak tahu. Ya, jadi itu adalah atas kelihayan, kepiawaian para kuasa hukum saya yang kemudian mengatur supaya kami itu menghadirkan saksi yang benar-benar fair, ya, tidak kemudian ada terkait atau kemudian diajarin dan lain sebagainya, nggak ada. Maka teman-teman bisa lihat, kadang-kadang tadi Mas Krisna agak lupa gitu, nggak apa-apa, ya itu fakta. Kalau bisa kita hadirkan saksi yang misalnya lebih dekat dengan kita, jadi ingatannya masih fresh ya itu. Tapi sini, yang ingin saya tambahkan adalah tadi saya menambahkan apa yang keterangan oleh Mas Refli dan juga Mas Sangaji adalah apa? Alat bukti yang kita hasilkan atau barang benda yang kita hasilkan itu adalah misalnya satu, ya, yang kemudian kita buktikan meskipun kita tidak masuk ke pokok perkara, tapi pasal 32 Undang-Undang ITE, kebetulan sekali lagi mohon maaf sekali, saya harus sampaikan bahwa saya ikut membuat naskah akademiknya. Itu adalah computer crime. Kejahatannya terjadi di dalam komputer. Dan itu bisa dijadikan barang bukti kalau bisa diakses. Teman-teman tadi bisa lihat, ya. Itu jelas-jelas bisa diakses. Dan yang untuk mengakses apa? Komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim cerdas banget. Hakim menanya, itu komputer akunnya milik siapa? Akunnya milik PNJS, Pak. PNJS adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi bukan akun saya, bukan akun handphone teman-teman kuasa hukum. Itu komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja yang tidak kenal dengan si Dian Sandi bisa mengakses. Dan lihat apa yang ada di Dian Sandi. Nggak ada yang rusak. Masih bisa diakses sampai dengan sekarang, masih utuh. Apalagi yang dikatakan itu adalah dokumen analog. Yang itu kemudian kita bahas adalah syaratnya, syarat formilnya. Kita tidak menguji dokumen analognya, tapi syaratnya ternyata tidak cocok untuk ditersangkakan ke saya, ya sesuai dengan pasal 32. Jadi apa? Mungkin itu sesuai dengan pasal yang untuk pencemaran dan fitnah. Tapi tidak cocok untuk Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE itu butuh namanya alat bukti yang khusus, yang spesifik, itu butuh komputer. Jadi sekali lagi ya, kita ingin hadirkan yang benar-benar clear, benar-benar jelas. Jangan sampai itu kemudian dituduh, ya, wah ini nanti ada rekayasa ala-ala mana? Ala-ala Solo. Ah, enggak bisa. Ala-ala Solo itu kayak gini tuh. Nah, ini ala-ala Solo. Ini ala-ala Solo. Kopi-kopi ya. Saya nggak tahu siapa ini yang datang, ini waktu RJ dulu. Jadi ini RJ Restorasi Justice ala-ala Solo. Saya kira masih ada penegasan aja, ya, apa? Untuk barang bukti yang dihadirkan hari ini tuh apa saja? Iya, dan kemudian ada video. Ada 5 video, kemudian 1 link videonya apa saja, Mas? Boleh didetailkan, Mas? Ya, videonya apa saja yang ditanya? Videonya yang apa? Selain tadi YouTube. Ya, itu. Ya, videonya adalah podcast bersama Mas Roy dan Michael Sinaga. Oke, itu kemudian di Santana juga Podcast, di Santana Podcast, Biar kemudian terkenal juga Santananya. ada video dari Langkah Update, Ya. Kemudian juga ada video dari salah satu stasiun TV yang memberitakan Pak Jokowi menyerahkan ijazah. Oh iya, kalau itu ya, kalau itu dari ya, TV, betul ya. Ini gara-gara TV One. Nah, dia tanya sengaja. Ya. Boleh Pak, lanjut Pak. Ya, kemudian ada 5 video ya. Dan tadi sebenarnya dari 5 video itu kami tidak putar semua ya. Hanya Kami hanya putar 3 video. Kami hanya putar 3 video dan ada kurang lebih 26 bukti yang terlampir dalam surat alat bukti. Ya. Dan kemudian adalah ada 1 ahli, 3 saksi. Betul. Ya, dan ada beberapa dokumen. Dan dari video yang jelas tanggal 26 Maret itu, ya itu jelas betul tidak ada saya. Nama saya pun tidak disebut di situ. Ya, itu video durasinya lebih dari 1 jam 6 menit. Itu jelas ada orang-orang di situ ya. Saya nggak boleh sebutkan itu karena ada sahabat-sahabat pejuang semua. Dan ada seorang yang sudah berkhianat ya, namanya si Omon. Omon aja disebut gitu. Ya, si Omon si Anipar itu disebut di situ. Itu ada lagi? Terima kasih, Mas Ya, Suryo. cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ya, makasih juga. Ini punya